Ada peribahasa ish kariman au mut syahidan. Hiduplah dengan kehidupan yang mulia, au mut syahidan, ataupun matilah dengan mati syahid. Tuh, slogannya begitu. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Nabiyyil Mujtaba wa Rasulil Murtada Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syayyidillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل
سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخر وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائدك ورسول الرحمة اللهم أنت مقام محمود الذي يبدو بحكمه الأول والآخرون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يا ربنا الدنيا والآخرة ورحمهما تؤتي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله رحمة تبنى بها رحمة من سواك وقنا بها نهيك عن حرامك اللهم ألهمنا إيمان نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا يا الله فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Al-Muharramun, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, hadirin wal hadirat yang Allah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama iman Islam, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan berjamaah sholat subuh dilanjutkan dengan kegiatan ta'lim. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya dan para pemuda yang berkiamat. Dan mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya dan
mendapatkan syafaat jamaah kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, satu kenikmatan akan terasa mahal ketika kenikmatan itu hilang. Salah satu contoh adalah nikmat sehat. Ketika kesehatan kita berkurang, maka kesehatan sangat berharga. Sekali berobat ke dokter, waduh, ternyata lumayan. Oleh karena itu, maka aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ditunjang dengan kesehatan, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Mudah-mudahan kita semua di musim pancaroba ini mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak tahan, dari kemarin nahanin batuk aja, itu masa ngaji batuk melulu ya, atau lagi jadi imam batuk hanya. Sebab kalau jadi imam batuk bahaya. Itu khawatir, sebab dulu ada seseorang yang tobat, ada preman tobat, terbilang sama istrinya, itu mah ini saya mau tobat lah sekarang. Itu yang tidak pernah sholat mau sholat. Akhirnya nanya sama istrinya, gimana caranya sholat? Kata istrinya apa? Gampang bang, kalau abang mau tobat mau sholat mah gampang, tinggal ikuti imam, udah beres. Gitu. Cuma begitu dia preman itu ke masjid, imamnya kaget. Kata imam, jangan-jangan mau bunuh saya ini preman. Imam udah gemeter. Kalau preman kan mau tobat, cuma begitu ke masjid jadi pada suudzon. Walaupun di beberapa masjid ada yang kejadian, itu orang jahat namanya. Ya. Begitu ke masjid, kemudian sholat, ya preman ini ingat sama istrinya. Kalau mau sholat gampang, apain? Ikutin imam. Mungkin bisa jadi kalau imam batuk dia ikut batuk, kalau imam bersin dia ikut bersin. Nah, ini yang terjadi luar biasa. Begitu imam takbiratul ihram dia takbiratul ihram, imam ruku dia ruku, imam sujud dia sujud. Namun imam ini suudzon, khawatir si preman ini berbuat jahat kepada dia. Kan ada pintu keluar ya. Itu begitu sedang sujud, nah jamaahnya, imamnya kabur, lari itu lewat pintu itu. Makanya bagus tuh ada pintu. Itu khawatir imamnya banyak hutang, banyak yang nagih, lari ada lewat sana. Begitu lihat imam lari, kan tadi si preman katanya mau tobat, mau sholat, katanya ikuti imam, ngikuti ya. Kata imam, waduh bener tuh, ternyata preman mau bunuh saya. Kenapa? Mengejar. Akhirnya lari kejar-kejaran, kelilingin masjid. Nah, udah capek baru kata imam, ampun, jangan bunuh saya, jangan siksa saya, jangan pukulin saya, ampun. Apa kata preman? Loh, kok imam jadi begini? Pak Imam, saya ini preman mau tobat, kemudian saya mau sholat, cuma kata istri saya kalau mau sholat mah gampang bang, ikutin imam. Ya imam lari saya lari. Nah itu salah kaprah. Apa kata imam? Kalau begitu mah kita tadi ngopi dulu, katanya. Oh ini ada aja. Jadi kalau imamnya batuk, waduh bahaya, nanti makmumnya batuk. Ya. Maka dari kemarin nahanin batuk. Oleh karena itu, maka kita mohon kepada Allah mudah-mudahan biarlah orang-orang lain yang sakit, kita mah yang sehat gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Pada ayat yang lalu ini umat Islam diuji. Umat Islam diuji dengan
kemiskinan, diuji dengan kemelaratan. Jadi kalau orang yang beriman ketika ada hal-hal yang tidak enak, ada masalah. Apa itu masalah? Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Harapannya begini, tapi kenyataannya, aduh, kita pengen hidup enak, kemudian pengen gaji gede, tetapi ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu namanya masalah bagi kita. Tapi bagi orang mukmin itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain diuji dengan kemiskinan, kemelaratan, ternyata orang yang beriman pun diuji oleh Allah. Untuk apa? Diminta mengorbankan jiwa, diminta mengorbankan harta. Salah satunya dulu umat Islam itu ada kewajiban berperang, ada kewajiban jihad fisabilillah. Ini kan bukan hal yang enak, sebab berperang itu ataupun berjihad, waduh, kita korban harta, kemudian istri kita ditinggali. Mending kalau perangnya menang, dapat ghanimah, dapat harta rampasan. Kalau kalah, waduh, balik nama urusannya. Gitu. Makanya ketika datang kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berperang, ini adalah sesuatu hal yang tidak enak. Nah, itu adalah ujian. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya wallahu a'lam wa rasuluhu bihaqiqatil murad. Kutiba, telah diwajibkan, alaikum, kepada kamu sekalian, al-qitalu, berperang. Wa huwa kurhul lakum, padahal itu adalah sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai oleh kamu sekalian. Dalam tafsirnya dikatakan quridu alaikum qitalul kuffar ayyuhal mu'minun, telah diwajibkan, telah difardukan kepada kamu sekalian qitalul kuffar, memerangi orang-orang kafir, berperang dengan orang kafir, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, wa huwa syaqqun wa makruhun ala nufusikum, di mana hal ini adalah tidak disukai oleh diri kamu sekalian. Min badlil mali, mengorbankan harta, wa khatara hilakin nafsi, dan khawatir rusaknya diri. Ya kan bisa terluka, mungkin bisa patah, ya, dan lain sebagainya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, tapi boleh jadi sesuatu yang tidak kamu sukai, wa huwa khairul lakum, itu adalah lebih baik bagi kamu sekalian. Sesuatu yang tidak kita sukai bisa jadi lebih baik bagi kamu sekalian. Walakin, tetapi qad takraha nufusukum syai'a wa bihi kullu naf'i wal khairi, sesuatu yang diri kamu sekalian tidak suka, ternyata di dalamnya adalah banyak manfaat dan banyak kebaikan. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kamu cinta, suka kepada sesuatu,
wa huwa syarrul lakum, padahal itu adalah tidak baik, jelek bagi kamu sekalian. Ai qad tuhibbu nufusukum syai'a wa fi kullil qatri wa dharri 'alaikum. Sesuatu yang tidak kamu sukai ternyata di dalamnya ada madarat buat kamu sekalian. Jadi ada dua hal. Fala'alla lakum bil qital, supaya kalian semua melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berperang. Wa in karihtumuhu, walaupun kamu sekalian benci kepada hal itu, tidak suka dengan berperang, tapi khairan, ternyata itu adalah lebih bagus. Nah, wallahu, dan Allah ya'lam, mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu sekalian tidak mengetahui. Allahu a'lamu, Allah maha tahu, bi'awaqibil umur, dengan akibat urusan minkum dari kamu sekalian, wa adri, dan tahu bima bihi salahukum fi dunyakum wa akhiratikum. Allah maha tahu nanti apa yang akan didapat, kebaikan dunia maupun akhirat. Fabadiru, maka bersegeralah, ila ma ya'murukum bi, kepada sesuatu yang Allah perintahkan kepada kamu sekalian. Nah, ini ayat ini adalah merupakan ayat kewajiban berperang, berjihad. Ya. Tapi jihadnya adalah tadi qitalul kufar, berperang melawan orang-orang kafir. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, ketika kewajiban perang tiba, maka itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Kita makan pengen nyari hidup yang nyaman, yang damai, ya, yang adem, ayem, tentrem. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ternyata ketika kalian membenci sesuatu, yaitu berjihad di jalan Allah karena perlu pengorbanan, tetapi itu adalah lebih baik bagi kalian karena kalian bisa menang dalam perang, terus dapat untung, dapat ghanimah, dapat harta rampasan perang. Selain itu pun ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan. Kalaupun matinya adalah mati syahid. Maka ada slogan, ada peribahasa, ish kariman au mut syahidan, hiduplah dengan kehidupan yang mulia, au mut syahidan, ataupun matilah dengan mati syahid. Slogannya begitu. Sesuatu yang tidak kita sukai, ternyata di balik perintah Allah untuk berperang ini ada kemuliaan. Artinya ini adalah merupakan salah satu jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang paling gampang. Angkat senjata, membunuh orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafirnya mengganggu, sebab dulu di Mekah, ya, ketika Kanjeng Nabi di Mekah belum diizinkan, ya, tapi ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah maka diizinkan. Sebab orang-orang kafir ini ternyata menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan apabila ternyata pulangnya adalah tinggal nama, ya, begitu pasukan Muslim pulang ternyata tidak lengkap. Ada yang pulang hanya pulang nama,
Itu berarti mati di medan perang, namanya mati syahid. Ternyata para syuhada ini luar biasa. Nanti di yaumul kiamat ketika akan masuk surga, dikatakan ada 4 golongan yang rebutan pengen masuk surga duluan. Salah satunya siapa? Salah satunya adalah orang-orang yang mati syahid. Ditanya oleh malaikat, itu man anta, siapa ente? Enak aja pengen masuk surga duluan. Anak syuhada, aku adalah orang-orang yang mati di medan perang melawan orang-orang kafir, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya oleh malaikat, apa amal ente? Roka'tu bil ma'rokah, aku berperang, angkat senjata, membela agama Allah melawan orang-orang kafir. Namun kata-kata jihad ini jangan disalahgunakan, jangan salah kaprah, harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Mungkin bisa jadi dulu pernah ada yang namanya resolusi jihad. Ketika zaman penjajahan Belanda, ada agresi militer Belanda kedua, maka ketika Belanda memasuki wilayah Indonesia, para ulama se-Indonesia mengikrarkan resolusi jihad. Semua kiai, semua ustaz harus angkat senjata, pada pegang senjata. Di rumahnya sudah siap pedang panjang, sudah siap golok yang tajam. Untuk apa? Berperang melawan penjajah. Kenapa? Karena penjajah ini kalau sudah masuk, waduh, dia tidak segan-segan untuk menghabisi rakyat yang ada. Maka disitulah resolusi jihad, berperang melawan orang-orang kafir. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya, kalian mencintai sesuatu yaitu hidup nyaman, tetapi meninggalkan jihad. Hal itu walaupun kelihatan enak, nyaman, tetapi di balik itu ada kejelekan dan madarat bagi kalian, yaitu kalian akan dikalahkan oleh musuh, kemudian dihinakan, bisa jadi disiksa, bahkan diusir dari kampung halaman. Kenapa? Oh, hidupnya terlalu buta dengan harta, hidupnya terlalu fokus pada dunia dan dunia. Sedangkan ketika ada orang-orang kafir yang mengganggu, mereka diam baik, tidak ada greget untuk jihad fi sabilillah. Maka ini bukan omong kosong. Dulu terjadi di mana ada satu kota di negara Spanyol, mungkin sudah pada tahu lah, itu namanya adalah kota Andalus, Al-Andalusi, kota Andalusia, Spanyol, dekat Portugal, dekat Kroasia, itu dekat itu, yang tadi malam main itu. Oh, berarti nontonnya. Nah, di Andalusia penguasa dan rakyat bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Mereka melupakan perintah Allah untuk berjihad. Itu akhirnya apa? Itu penguasa yang lama, karena memang Andalusia ini adalah merupakan daerah rebutan. Dulu zaman Bani Umayyah diutus seorang panglima namanya Tariq bin Ziyad untuk menaklukkan Andalusia, dan akhirnya Andalusia ini ditaklukkan menjadi bagian daripada wilayah Bani Umayyah. Ini ada di semenanjung Almeria, dekat Spanyol. Di situ ada Portugal, ya, dekat Real Madrid,
dekat apalagi Barcelona di situ ya, kalau tidak salah. Dulu Masya Allah ada masjid yang paling megah di sana namanya Alhambra. Ternyata karena penguasanya tadi bersenang-senang, tidak ada rasa untuk menjaga kekuasaan Islam ini, akhirnya dipaksa oleh Raja Katolik, kerajaan Kristen pada waktu itu, dipaksa untuk menyerahkan kembali wilayah kekuasaannya. Akhirnya apa? Ketika Andalusia dikuasai kembali oleh kerajaan Katolik, maka masjid yang mentereng di Cordoba, ya, di kota Granada, itu sekarang tinggal museum, ya, tinggal museum, banyak tulisan-tulisan kaligrafi, akan tetapi itu sekarang sudah berubah fungsi menjadi tempat ibadah mereka di sana. Umat Islamnya kemana? Ketika wilayah sudah dikuasai oleh kerajaan, maka ternyata mereka tidak segan-segan. Umat Islam yang ada di sana dibunuh. Kemudian yang masih tersisa diusir, termasuk rajanya pun diusir pada waktu itu. Akhirnya apa? Kembali dikuasai oleh orang-orang Kristen pada waktu itu, sehingga yang tadinya negara yang makmur, yang indah, ternyata hilang. Sekarang tinggal kenangan. Itu Andalusia. Gara-gara kenapa? Tidak ada dalam diri mereka ada greget untuk jihad mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada seorang penyair namanya Abu Sa'id Ad-Darin. Dia menulis betapa banyak hal yang kamu hindari, tetapi justru membawa kepada sesuatu yang kamu senangi. Sesuatu yang kamu cintai kadang tidak terlihat di depan matamu, yang terlihat hanyalah sesuatu yang kamu benci. Ini bisa dianalogikan. Dulu kita ketika masih bujangan, laki-laki mengharapkan wanita yang sempurna, betul apa betul? Mengharapkan seorang istri dan dindun dan pintar dandan, din agamanya bagus, dun kaya, sangat mengharapkan itu. Kalau dalam hadis dikatakan tunkahul mar'ah li arba'in li jamaliha, cantik, walimaliha, kaya, walihasabiha, turunannya bagus, walidiniha, agamanya juga bagus. Tapi kan jarang. Ada lagi ternyata ini mah kebalik. Akhirnya bukan mendapatkan yang dan hidung, tapi mendapatkan yang dan ditut. Ada dua tipe wanita itu. Ada dan ditut, ada dan ditut. Apa itu dan? Goreng adat, monyong malu. Kemudian dit, kalau punya duitnya medit. Gitu. Kemudian dut, doyan makan, samutut gede itu, gitu namanya. Laki-laki ya normal, wajar, ya. Gitu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Ternyata cantik tidak jaminan, ya, bisa jadi wajahnya cantik tapi hatinya tidak cantik. Maka boleh jadi kamu suka, tapi itu ternyata tidak baik. Waduh, wajahnya mah cantik luar biasa, kaya, tapi masya Allah sombongnya minta ampun. Nah begitu. Tapi terkadang wajahnya mah biasa, akan tetapi hatinya cantik luar biasa, akhlaknya bagus, agamanya bagus. Padahal kalau lihat-lihat wajah, atau mending yang bawah, mending orang telah besar. Tapi ternyata sombongnya minta ampun, ya. Dicintai, tapi ternyata itu adalah tidak baik. Tapi ada orang kampung
yang wajahnya biasa-biasa saja, bahkan mungkin tidak ada rasa cinta, tapi karena dijodohkan oleh orang tua, tetapi wahwa khairul lakum, itu adalah lebih baik bagi kamu. Ternyata Masya Allah, mau berangkat kerja udah disiapin sarapan, kaos kaki dipakein, sepatu dipakein, bila perlu habis mandi itu baju dipakein sama istri. Mau berangkat kerja udah sedia sarapan, ya. Mau berangkat kerja cium tangan. Ketika suami sedang di tempat pekerjaan telepon, Pak sudah makan apa belum? Kalau mau makan pulang aja ke rumah. Begitu suami pulang kerja, Masya Allah, tasnya diambil. Kalau suami keringetan dikipasin, tuh luar biasa kan? Abdi gituin apa enggak tuh sama istri itu ya? Ternyata itu adalah wahwa khairul lakum, lebih baik bagi kamu sekalian. Nah, ini adalah tentang jihad fi sabilillah. Maka dalam kehidupan sehari-hari itu, ketika banyak masalah, maka tidak sedikit mengeluh, ya, tidak sedikit mengeluh. Kalau gajian diambil semua tuh sama istri gitu. Kalau bensin habis saya suruh ngojek lagi, kan mengeluh, aduh Pak, ini gimana ini istri saya, uang gajian 1 bulan diambil semua, giliran beli bensin suruh ngojek lagi. Itu jawabannya satu, sabar. Itu kan mengeluh, walaupun itu tidak disukai, tapi bisa jadi itu adalah lebih baik bagi kamu sekalian. Ternyata kan uangnya bukan dipakai murah-murah, ditabungin. Saya sering cerita itu, ditabungin. Begitu 1 tahun di bawah kasur dibuka, Bang, untuk uang kamu tuh ada berapa? Tinggal hitung, 5 juta sebulan kali 12 ada berapa? Ada 60 juta, kan bisa beli motor baru. Kalian juga bisa itu. Maka hukum berperang di bulan haram, itu hukumnya adalah tidak boleh. Tapi ketika ada musuh datang, maka jangan diam. Kita diserang oleh musuh, kita berpatokan kepada bahwa di bulan haram dilarang berperang. Kan ada 4 bulan yang dilarang berperang itu. Inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada bulan Rajab tidak boleh, ya. Kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Tapi kalau mau sudah kan jangan diam baik. Itu angkat senjata lawan. Ini mah dulu ketika berhadapan dengan orang-orang kafir yang sangat memusuhi Islam. Kalau kita mah sekarang siapa musuh kita ya? Itu nggak ada yang harus dibantai oleh kita, nggak ada. Alhamdulillah damai. Itu kecuali nanti mungkin kalau ternyata terjadi seperti di zaman Kanjeng Nabi, yang mau tidak mau, ya, angkat senjata. Itu namanya adalah jihad fi sabilillah. Ayat ini adalah merupakan kewajiban berperang. Namun wajib di sini pertama ada fardu kifayah. Kenapa? Karena dulu Kanjeng Nabi belum mendapat izin dari Allah. Tapi setelah hijrah ke Madinah, diizinkan berperang melawan orang-orang yang memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udina lilladzina yuqatiluna bi annahum zalamu wa anna Allaha ala nasrihim laqadir. Nah, setelah itu Nabi diizinkan berperang memerangi kaum musyrikin, memerangi kaum
kafirin. Maka pertama kali berjihad di jalan Allah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya ketika ada sahabat yang melaksanakan perang, maka sahabat yang tidak berperang ini gugur kewajiban, tidak wajib. Seperti kita melaksanakan sholat jenazah. Ketika ada yang nyolatin jenazah, maka kalaupun kita nih tidak nyolatin, maka tidak dosa. Kenapa? Sudah ada yang nyolatin. Ya, tapi jangan saling tunggu. Kita tunggu dulu biar orang lain nyolatin. Kita bebas. Ya, padahal ketika ada jenazah itu harus ikut. Ya, ikut. Kalau mandiin ada tim, kafanin ada tim. Tapi kalau sholat ikut, lumayan dapat 1 qiraat. Ketika ngubur, kalau perlu ikut. Jadi kalau nyolatin ikut, ngubur ikut, itu dapat 2 bakul pahalanya. Nah, pertama kali ini hukum jihad ini adalah fardu kifayah. Hanya jika Nabi meminta para sahabat untuk berjihad, maka mereka wajib ikut kata-kata kanjeng Nabi. Jadi walaupun fardu kifayah, pada waktu itu ketika kata Nabi, wahai para sahabatku, itu besok kita akan berperang melawan orang-orang kafir, maka hukumnya wajib. Semua para sahabat yang ada wajib ikut dengan kanjeng Nabi. Kemudian Ibnu Atiyah menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa jihad itu hukumnya adalah fardu kifayah, kecuali jika musuh dari luar datang menyerang kemudian masuk ke dalam masyarakat, maka hukum jihad itu berubah menjadi fardu ain. Ini ternyata seperti zaman agresi Belanda, agresi militer Belanda. Waduh, musuh masuk ke lingkungan masyarakat, maka semua masyarakat itu dalam jihad menjadi berubah hukumnya menjadi fardu ain. Ya, semuanya wajib. Apabila tidak, maka semuanya jadi dosa. Tapi kalau fardu kifayah, ketika ada yang sudah melaksanakan, maka yang tidak itu tidak berdosa. Nah, berarti lihat situasi dan kondisi. Kenapa? Karena inilah yang disebut dengan wahwa kurhul lakum, sesuatu yang dibenci. Yang dibenci. Sebab berjihad, kenapa dibenci? Tadi, 1 ada pengorbanan harta, 2 jauh dari keluarga, yang ketiga jauh dari kampung halaman. Kemudian yang keempat resikonya terluka, gitu. Dan yang kelima resikonya pulang tinggal nama, kan begitu. Nah, manusia kalau dia tidak suka, bukan berarti bukan tidak suka dengan kewajiban berjihad. Gitu. Jadi kalau kewajibannya nggak suka, tetapi perangnya yang tidak suka. Ibarat orang sakit, ya. Orang sakit itu dia tidak suka minum obat, tidak suka disuntik. Ya. Maka kemarin zaman COVID itu kan harus pada disuntik, divaksin. Ternyata pada menghindar, tidak suka. Padahal orang yang sakit itu diobati. Sebab tidak ada obat yang manis, nggak ada, hanya bodrexin saja. Itu pun buat anak-anak. Masa bapak-bapak sakit flu, pilek minum bodrexin, atau itu mau diketawain sama anaknya. Obat itu adalah pahit, suntikan itu adalah sakit. Tetapi dibalik rasa pahit obat, dibalik suntikan yang sakit, itu ternyata
mendatangkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi suntik, divaksin, sakit, apalagi infonya negatif semua, itu dimasukkanlah chip, kemudian nanti badan kita ada unsur besinya, semua magnet nempel ada dan sebagainya. Padahal ada kebaikan, ternyata dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari virus yang namanya virus COVID-19. Padahal sekarang udah 2022, ya harusnya ganti COVID-nya, yang COVID-19, ya, ganti kopinya, kopi kapal api gitu lah. Mereka tidak suka dengan pil pahit, dengan suntikan yang sakit, padahal ada kesembuhan. Ya, itu adalah bukan berarti tidak suka dengan pengobatannya, ya, itu hanya tidak suka dengan obat dan suntiknya, padahal sembuhnya mau. Nah, ini yang dikatakan sesuatu yang dibenci itu terkadang adalah lebih baik bagi kamu sekalian. Terkadang sesuatu yang kamu cintai itu adalah tidak baik bagi kamu sekalian. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, la hijrata walakin jihadun wa niyatun idas tanfartum panfiru. Jadi tidak ada hijrah setelah futuh Mekah, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat yang baik. Jika diminta untuk berperang, maka berperang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi perangnya bukan sesama umat Islam. Itu mau demo ke Jakarta, yang sono takbir, yang ini takbir, ya, cuma karena beda kepentingan doang. Itu mah namanya konyol. Akhirnya apa? Matinya adalah sia-sia. Yang disebut dengan jihad fisabilillah adalah berperang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperang melawan orang-orang kafir, orang-orang yang menghalang-halangi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau misalkan diajak perang, kira-kira mau apa enggak ya? Waduh, maaf, saya SIM 1. Para jamaah, itu besok kita akan berperang. Waduh, Ustaz, maaf ya, SIM 1. Saya SIM 2. Gitu kan. Gitu. Maaf ya, malam nggak bisa. Ada jadwal final Piala Dunia. Kayaknya seperti itu. Kenapa? Karena tidak suka. Gitu kan. Gitu. Akan tetapi kalau kita diam saja, ya, termasuk ketika kita diam melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, padahal kita tahu, tapi kita diam, maka siap-siap ketika datang musibah, siap-siap kebahagiaan. Jadi apabila kita melihat kemungkaran, kalau berperang mungkin jauh lah, lama kita nunggu turunnya Imam Mahdi. Tapi ini melihat kemungkaran dulu aja, melihat kemungkaran di sekitar kita, maka kita jangan diem baik. Kata Nabi, "Faman ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Kalau barang siapa yang melihat kemungkaran, ya, kemaksiatan, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangannya, angkat tangan. Itu macam-macam ente bikin rusuh di kampung saya. Mau ditonjok-tonjok, katakan pakai tangan. Gitu. Kata Pak RT, waduh, tangan saya kecil ini. Kalau dipakai nonjok, waduh, bisa patah tangan saya. Gampang Pak RT. Bikin surat pernyataan, bikin surat perjanjian. Bila perlu diusir, tanda tangan RT. Tekan dengan tangan, dengan kekuasaan. RT nggak bisa, kumpulin RT se-RW yang tanda tangan Pak RT. Ternyata RW pun tidak mempan, lapor ke lurah, pakai tanda tangan lurah. Ternyata lurah pun tidak mempan, pakai tanda tangan camat.
Ternyata ini kemaksiatannya meluas, maka pakai tanda tangan bupati. Begitu. Maka perusahaan di Tangerang, kalau ingin betah di Tangerang harus taat sama Pak Bupati. Kalau ternyata dia neko-neko, tidak taat sama peraturan pemerintah, siap-siap gitu, angkat kaki dari Tangerang. Dengan apa? Tanda tangan Pak Bupati lagi. Maka kemaksiatan pun apabila merajalela, maka robah dengan kekuasaan, baik itu tangan secara lahiriah ataupun tangan secara kekuasaan. Pak Ilham Yastati, waduh ternyata kalaupun kita serang pasti kita kalah. Ternyata mereka jagoan semua. Ya, itu maka pabi lisan. Dengan apa? Dengan lisan, dengan dialog, ya, dengan negosiasi. Kalau masih betah di kota Bumi 5, ya, jangan suka mengundang laki-laki pada malam hari. Jangan menggunakan kontrakan ini digunakan untuk perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sebab sekarang ada aplikasi di mana di sana ternyata isinya adalah perempuan semua. Melalui aplikasi itu seorang laki-laki bisa janjian. Ketemuannya di mana? Gitu. Nanti jemput aku di perapatan Cilongok dekat tukang gorengan. Aku pakai baju warna ini, warna ini. Nanti kita syutingnya di perumahan Kota Bumi 5. Kan kacau urusannya tuh. Gitu. Maka Pak RT jangan diam baik, didata mana tuh yang rumah kok dikontrakin, mana yang tidak dikontrakin. Khawatir, kenapa? Kalau diam baik ketika ada kemaksiatan, tuh nanti akan terbawa, akan kebagian apesnya. Waduh, heboh Kota Bumi 5. Kan ditanya, siapa RT-nya? Siapa RW-nya? Itu. Emang yang ngajar lagi di situ siapa? Kan begitu ujung-ujungnya. Malu semua. Itu. Ini adalah jihad kecil-kecilan melawan kemungkaran, melawan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu dengan lisan, maka qalbi dengan hati, wa huwa adhaful iman, ternyata itu adalah nilai iman yang paling rendah. Artinya kita lemah iman. Aduh, kemaksiatan daerah kita ada, kita cuma ngeliat ya Allah gitu, nggak bisa bergerak. Nah, itu adalah contoh jihad kecil-kecilan gitu. Kalau jihad besar, waduh luar biasa. Kita berperang mah satu, sekarang musuhnya masih baik-baik aja gitu ya. Yang kedua memang jauh dari kita. Kita mah jihad itu aja, ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ternyata Allah Maha mengetahui dan kamu sekalian tidak tahu. Maksudnya apa? Itu Allah Maha tahu. Ketika sesuatu yang tidak disukai ternyata banyak manfaat, banyak pahala, ya, itu banyak kebaikan. Dan sesuatu yang disukai ternyata di balik itu ada apa? Ada kemadharatan, ada ketidakbaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa memilah dan memilih mana yang baik untuk kita. Apabila baik untuk kita, ambil. Apabila ternyata ini buruk untuk kita, hindari. Jangan berpatokan kepada suka dan tidak suka, tapi ambillah ada apa di balik itu. Ada nikmat di balik musibah, kan begitu. Ada sengsara membawa nikmat, itu aja. Gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa. Allahumma amin ya rabbal
alamin. Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Rabbana ighfir lana dzunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walakumilkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.